Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Egas Edu. Di video kali ini kita akan kembali belajar dalam persiapan menghadapi ujian akhir semester atau UAS di semester 2 ini. Kita akan belajar membahas contoh-contoh soal ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Langsung saja kita ke pembahasan videonya. Soal nomor 1. Banyak kata atau istilah yang diambil dari bahasa asing, termasuk dalam mata pelajaran IPS. Salah satunya adalah kata ekonomi yang diambil dari bahasa Yunani, yakni oikonomia. Kata oikonomia artinya adalah A. Aturan negara, B. Aturan rumah tangga, C. Kegiatan manusia, D. Aturan masyarakat. Jawaban yang benar adalah B. Aturan rumah tangga. Kata oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Jadi, oikonomia berarti mengatur rumah tangga. Soal nomor 2. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut A. Kelangkaan, B. Kebutuhan, C. Keinginan, D. Kemakmuran. Jawabannya A. Kelangkaan. Soal nomor 3. Kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup disebut kebutuhan A. Sekunder, B. Primer, C. Tersier, D. Kuarter. Jawabannya adalah B. Kebutuhan primer. Nah, kebutuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama atau pokok yang muncul secara naluriah agar manusia dapat bertahan hidup. Contohnya makan, minum, sandang, pakan. Nah, kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan pendamping atau penunjang yang pemenuhannya bisa dilakukan setelah primer sudah terpenuhi terlebih dahulu. Contohnya pendidikan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang sering disebut sebagai kebutuhan bersifat mewah. Contohnya ingin mempunyai mobil mewah, rumah mewah, dan lain sebagainya. Itu tadi merupakan macam-macam kebutuhan. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah orang sedang berpariwisata. Pertanyaannya, gambar di samping menunjukkan salah satu kebutuhan manusia menurut A. Intensitasnya, B. Sifatnya, C. Waktunya, D. Subjeknya. Jawabannya B. Menurut sifatnya. Jadi, berdasarkan sifatnya, kebutuhan manusia terbagi atas 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani sifatnya berhubungan dengan fisik, misalnya pakaian, makanan, dan minuman. Kebutuhan rohani contohnya kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Contohnya agar tidak jenuh,
Kita liburan atau mendengarkan musik atau menonton film. Di contoh ini adalah kebutuhan akan adanya refreshing, yaitu liburan. Sudah paham ya? Lanjut ke nomor 5. Setiap orang memiliki perbedaan, salah satunya dalam hal konsumsi makanan. Ervina lebih suka rumbah dibandingkan dengan Vanessa yang lebih suka seblak. Hal ini menunjukkan perbedaan pendapatan, B. keinginan, C. harga, D. selera. Jawabannya D. selera. Nomor 6. Pakaian nelayan di Karangsong lebih tipis dibandingkan dengan pakaian orang yang tinggal di pegunungan. Perbedaan jenis pakaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berbeda karena adanya faktor A. selera atau kesukaan, B. lingkungan tempat tinggal, C. tingkat pendidikan, D. kedudukan sosial. Jawabannya B. lingkungan tempat tinggal. Nomor 7. Untuk mendapatkan air mineral dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, seperti membangun pabrik di daerah yang dekat dengan sumber mata air, distribusi dari pabrik yang berada di pegunungan ke konsumen, dan lain-lain. Air mineral merupakan salah satu contoh dari barang A. substitusi, B. komplementer, C. ekonomis, D. bebas. Jawabannya C. ekonomis. Jadi, barang ekonomis adalah barang yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu lama ataupun sementara. Nah, air mineral sendiri merupakan kebutuhan pokok daripada manusia. Nomor 8. Perhatikan macam-macam barang berikut. 1. Tas, 2. sinar matahari, 3. udara, 4. air mineral, 5. pakaian. Barang bebas ditunjukkan dengan nomor 1 dan 2, 2 dan 3, C 2 dan 4, D 4 dan 5. Jawabannya B 2 dan 3. Barang bebas adalah kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas karena sudah disediakan oleh alam. Jadi yang benar sinar matahari dan udara 2 dan 3. Paham ya? Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 9. Jika di rumah seorang ibu tidak masak nasi lalu diganti dengan menyediakan singkong goreng, maka hal tersebut merupakan salah satu contoh dari barang A. ekonomis, B. bebas, C. substitusi, D. komplementer. Ya, jawabannya adalah C. substitusi. Jadi barang substitusi merupakan barang yang bisa diganti dengan barang lainnya. Nomor 10. Biasanya saat menggunakan sepatu maka harus menggunakan kaos kaki untuk menghindari kaki lecet dan bau. Dalam hal ini, kaos kaki merupakan salah satu contoh dari barang A. ekonomis, B. bebas, C. substitusi, D. komplementer. Jawabannya D. komplementer. Nomor 11. Tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi. Jika harga barang-barang yang dikonsumsi naik, maka seseorang akan menambah jumlah barang yang dikonsumsi. B. Menambah jumlah jasa yang dikonsumsi.
C. Mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. D. Mengurangi jumlah jasa yang dikonsumsi. Ya, tentu jawabannya C. Mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Selanjutnya nomor 12. Seorang pengusaha dodol mangga memanfaatkan mangga yang tidak tahan lama untuk diolah kembali menjadi barang yang memiliki harga jual yang lebih tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa yang disebut dengan A. Produksi, B. Konsumsi, C. Distribusi, D. Transisi. Ya, jawabannya adalah A. Produksi. Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa disebut dengan produksi. Nomor 13. Pengusaha kerupuk memanfaatkan hasil laut agar memiliki nilai guna dan nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu tujuan produsen membuat barang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. B. Memperoleh penghargaan dari pemerintah. C. Berbuat baik kepada sesama manusia. D. Menarik simpati dari masyarakat. Jawabannya adalah A. Memenuhi kebutuhan konsumen. Nomor 14. Kegiatan ekonomi meliputi 3 hal, yakni konsumsi, produksi, dan distribusi. Salah satu contoh kegiatan produksi adalah A. Tukang ojek online membeli makanan di pasar. B. Seorang montir sedang memperbaiki sepeda motor. C. Tukang sayur menjajakan sayur ke rumah-rumah. D. Peserta didik memakai seragam pramuka. Jawabannya adalah B. Seorang montir sedang memperbaiki sepeda motor. Nomor 15. Perhatikan daftar berikut. 1. Menjual barang dengan harga murah. 2. Hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. 3. Membantu diskontinuitas kegiatan produsen. 4. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pertanyaannya, manakah yang termasuk tujuan kegiatan distribusi? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1 dan 3. Jawabannya 2 dan 4. Hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat dan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Itu merupakan contoh tujuan kegiatan distribusi. Nomor 16. Batu yang ada di pegunungan akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan dan digunakan oleh konsumen. Hal tersebut dinamakan nilai guna. A. Tempat, B. Kepemilikan, C. Waktu, D. Bentuk. Jawabannya adalah A. Tempat. Nomor 17. Banyak barang yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi setelah diolah terlebih dahulu. Salah satunya adalah kacang kedelai akan lebih bernilai jika diolah menjadi susu kedelai. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh dari nilai guna. A. Tempat, B. Kepemilikan, C. Waktu, D. Bentuk. Ya, jawabannya D. Bentuk. Nomor 18. Seorang ibu memilih pakaian dengan harga yang lebih murah di pasar Tegal Gubuk dibandingkan membeli pakaian di pasar yang ada di sekitar rumahnya. Hal ini menunjukkan A. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Tindakan ekonomi,
D. Kegiatan ekonomi. Jawabannya adalah B. Prinsip ekonomi. Nomor 19. Perhatikan daftar berikut. 1. Menggunakan bahan mentah atau baku dengan mutu yang baik. 2. Mendirikan tempat usaha yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. 3. Menggunakan tenaga kerja dengan upah yang tinggi. 4. Menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran dan tepat waktu. Pertanyaannya, manakah yang termasuk penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1 dan 3. Jawabannya A. 1 dan 2. Nomor 20. Siswa mengumpulkan sumbangan untuk dikirimkan kepada saudaranya yang sedang mengalami musibah tsunami di Banten. Tindakan ini merupakan salah satu motif ekonomi, yakni A. Memenuhi kebutuhan, B. Berbuat sosial, C. Mendapatkan penghargaan, D. Memperoleh kekuasaan. Jawabannya B. Berbuat sosial. Nah, demikian tadi beberapa contoh soal ilmu pengetahuan sosial kelas 7 SMP ataupun MTS. Bagi anak-anak kelas 7 bisa kalian pelajari untuk mempersiapkan diri saat menghadapi ujian semester. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.